Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tak membayangkan bahwa Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Pak Kesbangpol hadir malam ini. Kalau tahu, tentu saya pergi sarung ini. Sekda hadir pula bersama kita malam ini Bang Anto Rahmat. Saya panggil abang karena adik beliau Kak Irma dan kakak juga menjadi pengajian. Kemudian saudara saya Ustadz Griffin, penyair tapi juga Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Malam ini Musabaqah Kobra hadir juga. Saya tadi dari Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, kebanggaan kita, didirikan oleh Sultan Melayu Syekh Abdul Jalil tahun 1762 Hijrah. Itulah kenapa masjid itu kita buka kajian, walaupun tempatnya kurang strategis, parkir susah, supaya kalau orang datang ke Pekanbaru, mana masjid yang paling tua? Ini di icon gitu, walaupun bangunannya udah hilang. Karena di mana-mana bangunan-bangunan lama, tapi aku boleh buat masa lalu tak dapat diulang balik. Tapi paling tidak kalau orang bertanya, mana makam sultan? Nih. Mana masjid Melayu? Nih. Mana dulu yang pertama kali didirikan Sultan Kerajaan Siak Serinapura? Ini. Masa ada pengajian sini? Ada, insyaallah Senin malam Selasa. Kajian kitab Arba'in Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian malam ini pula saya diminta untuk naik motor. Alhamdulillah, begitu saya naik motor, mudah saya rasanya balik. Langsung pas terus ditanya tadi oleh Aki Raymond, lari berapa? Tak saya tengok, tapi beberapa kali kehabisan gigi. Jadi udah tak ada lagi. Masya Allah, saya sangka saya udah tua, tapi begitu jumpa sama King nih luar biasa, macam 20 balik. Jadi saya tak memanjangkan tausiah, walaupun waktu diberi seluas-luasnya oleh Kanda, abang, sahabat, sekaligus orang tua. Baik. Aris Habibah. Aris artinya penjaga, Habibah kekasih, penjaga kekasih. Maka kalau mau menjadi penjaga beliau menjadi penjaga, jadilah orang-orang yang terkasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih agar beliau menjadi penjaganya, insyaallah. Amin. Saya simpulkan pada 5 poin saja. Kalaupun judul besarnya adalah tajuk deru tak berbatas, maka saya buat judul kecil, subjudul, judulnya Life is Touring. Yang pertama, orang kalau touring, dia harus tahu rute ini kemana. Karena kalau tidak, yang ini belok kanan, yang ini belok kiri. Maka dia harus tahu rute kita dari mana. Dari Pekanbaru. Nanti terus kemana? Ke Simpang Bingung. Lalu kemudian belok kemana? Belok Perawang masuk. Terus kita jalan-jalan ke Siak untuk mengenalkan anak Melayu ini di mana jati dirinya. Alakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Setelah jalan-jalan menengok ke Istana Siak, menengok ini, siapa yang mau menengok wajahnya di cermin awet muda atau minum sumur Keramat. Lalu kemudian setelah itu barulah kita pulang melalui Simpang Beringin, lalu kemudian pulang lagi ke Pekanbaru. Paling tidak ada 5 stasiun yang kita lewati. Berawal dari Pekanbaru, lewat di Simpang Perawang, masuk ke Siak, keluar Simpang Beringin, balik lagi ke Pekanbaru. Orang yang touring harus tahu itu. Begitu juga dalam hidup ini. Kalau orang tidak tahu posisi dia di mana, mau kemana, dia akan kacau dalam hidupnya. Kamu dari mana? Dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Habis alam dunia kemana? Alam kubur. Habis alam kubur, balik lagi ke alam roh, alam akhirat, kekal abadi selamanya. Maka orang mesti paham ini. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hubungan hidup sama touring? Nah, ini dia belum ikut pengajian King Cobra yang mahal. Maka harus jelas betul garis start, harus jelas garis finish. Kalau tidak, orang hidupnya main-main. Ada sekarang orang hidupnya macam ikan koki dalam akuarium. Putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, kasih pelet, makan.
putar sana putar sini putar sana, mati PLN, mati deh, selesai. Tak tahu dia dari mana mau kemana. Maka kita malam ini betul-betul sedang merenungkan bagi kawan-kawan sahabat-sahabat yang touring, maka kita mesti paham betul ini tempat persinggahan. Inilah dia pentas, inilah pentas persinggahan yang disebut dengan panggung Poktan. Ini pentas, semua yang naik di atas pentas ini pasti turun. Asal naik ke atas pentas ini turun. Tadi kebetulan naik Kanda, Abangda, Aris Abibah naik beliau, begitu naik turun. Habis itu saya naik, habis ini turun. Ini motor naik, habis itu turun. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Ini rambutan tak lama lagi turun. Semua yang naik ke atas pentas dunia ini pasti akan turun. Dulu pernah ada orang hebat perkasa, namanya siapa? Fir'aun, turun. Dulu pernah ada orang kaya luar biasa, sampai kunci-kuncinya pun tak bisa dipikul orang yang kuat. Siapa namanya? Karun, turun. Maka semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Kalau dia tak mau turun, diturunkan orang. Abdul Somad, asal selesai yang 5 ini turun. Saya selalu menyampaikan tausiah pakai poin. Poin yang pertama, kajian King Cobra saya datang. Yang belum saya datang kajian Pak Sekda. Itu agak berat sekali. Kenapa? Karena harus bisa poin. Saya dapat bocorannya dari Ustadz Maghfirah. Ustadz Maghfirah, Ustadz Khairul Nas, yang ke situ mesti qoli. Saya tes suara saya belum lagi cukup. Nanti asal sudah bisa mengaji ini, insya Allah datang kajian Pak Sekda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari alam roh. Tak ada beda ruh orang Jawa, orang Batak, orang Minangkabau, orang Cina, orang Sunda, semua ruhnya sama. Setelah dari alam ruh masuk ke dalam alam rahim 9 bulan 10 hari. Dulu kabarnya bisa sampai 2 tahun. Dulu sebelum ada operasi sesar bisa orang hamil dalam 2 tahun. Kalau sampai dalam 2 tahun dalam kandungan, begitu lahir begigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Setelah itu barulah keluar ke alam dunia, dibisikkan oleh ayah ke telinga sebelah kanan. Waktu anak saya lahir, saya sendiri yang mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak minta kau jadi orang kaya, nak. Tak ada gunanya kau kaya kalau kau tak kenal Allah. Aku tak ingin kau berkuasa, tak ada gunanya kau berkuasa kalau kau tak kenal Allah. Yang ku inginkan hanyalah saat aku nanti mati, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Beruntung betua kita orang Melayu. Ketika kita lahir, ayah kita yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, azan. Saat saya lahir, ayah saya membisikkan. Saat anak saya lahir, saya membisikkan. Saat anak saya nanti punya anak, dia pula membisikkan. Memang kita tak ganteng, tapi bisikan itu ada. Mereka putih, mancung, mata biru, rambut pirang, tapi waktu lahir tak itu dibisikkan. Saat lahir, wow, amazing. Ya. Memang ayah kita tak pandai bahasa Inggris, tapi itu yang dibisikkannya. Aku ingin kau bertauhid. Di 5 stasiun touring ini, kau jangan lupa ini. Touring alam ruh, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah akhirat. Apakah kalau Kongkobaran King Motor Club, apakah kalau King Motor Club Riau dan seniman ini meninggal, dapat kabar meninggal Ustadz Abdul Somad, putuskah hubungan King Motor Club dengan Abdul Somad? Tidak putus. Kalian akan tetap buat tahlilan, tahlilan King Motor Club. Bedanya dengan tahlilan lain apa? Tahlilan lain sunyi. Kalau tahlilan itu bedanya. Ramai mereka datang, tak pernah putus untuk almarhum Abdul Somad yang tadi meninggal. Al-Fatihah. Kenapa Ustaz selalu kalau meninggal nama Ustaz yang saya sebut? Kenapa Ustaz? Tidak, kalau sebut nama orang tersinggung, sakit hati. Apalagi kalau orang kantor gubernur kita singgung, tak turun dana-dana. Oleh sebab itu maka hidup ini adalah, tapi jangan menganggap hidup ini mati. Saya tak ingin selesai pengajian semua kelompok King Motor Club bawaannya mau mati.
Kok dulu waktu sebelum ngaji malam ulang tahun kemarin garang, kenapa kan? Aku udah mau mati tadi pun 20 berhenti aja lagu-lagu itu. Oleh sebab itu maka kajian tidak menyebabkan kita berubah. Makanya dulu Umar bin Khattab sebelum bersyahadat garang, setelah bersyahadat tetap garang. Sebelum pengajian garang, setelah pengajian tetap garang. Saya tak mau sebelum pengajian garang, setelah pengajian lisu, letoy, loyo. Bukan itu tujuannya. Tapi sebelum pengajian mungkin tak tahan aturan, tak tahan lalu lintas, belum bunyi klik sudah jalan. Saya kalau mau pakai topi aja tadi bisa. Kenapa Ustaz pakai helm? Apa takut kecelakaan? Kita tetap hormat aturan lalu lintas. Allahu Akbar. Nah, maka ingat 5 stasiun ini yang pertama. Saya tadi janji 5 yang ingin saya sampaikan, bahwa orang touring harus jelas startnya di mana, finishnya di mana. Siapapun kita akan melewati ini semua, dari alam roh masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah. Di alam barzah hubungan kita tak putus. Makanya kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu muslimin wal muslimin nasallallahu alaihi wa lakumul afiyah. Panjang bacanya apa? Ya panjang. Tapi selama ini pendek aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan winzip yang sudah disunat, bacaan panjang. Saya tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerak yang mulia. Tak pernah putus hubungan kita. Maka ingat 5 stasiun ini. Touring, kapanpun kalian touring, mau hari sebulan sekali, mau seminggu sekali, ingat touring. Touring mengingatkan aku pun hidup ini touring. Makanya dalam hadis dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau, au abiri sabil, atau orang yang sedang touring. Abiri sabil itu artinya touring. Abir menyeberang, sabil jalan, menyeberang jalan. Saya dari jalan Masjid Raya Senampelan turun sampai ke Sail. Kita masih Sail loh. Jalan. Pokoknya dekat-dekat itu juga loh. Sampai kemari. Maka kita ini semua harus ingat ini. Balik dari sini, kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi, 5. Apa isinya? Yang pertama, bahwa kita ini sebenarnya hidup ini touring dan kita melewati 5 stasiun. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum perjalanan kita selalu meyakinkan betul bahwa motor King Motor Club yang kita bawa, yang saya bawa tadi yang ini, apa ini? Langsung masuk. Bahwa saya tadi harus yakin betul remnya, gasnya. Gas ini hawa nafsu. Hawa nafsu. Rem ini adalah akal. Makanya orang kalau sudah tak ada akalnya, itu loh kasih gasnya dia semua. Tak bisa dibedakan mana bini dia, mana bini kawan. Itu orang tak ada rem. Makanya sebelum kita touring pastikan dulu. Saya itu tadi saya gas dulu. Setelah itu remnya nampaknya udah oke. Ada masanya menggas, ada masanya kita gas. Makanya hawa nafsu itu tetap ada di badan. Bukan berarti tak ada hawa nafsu. Yang tak ada hawa nafsu itu malaikat. Makanya malaikat tak dinamis. Dari dulu sampai sekarang kerjanya zikir aja malaikat. Sedangkan binatang akal tak ada, nafsu. Tengok ayam jantan, asal nampak ayam betina kejar langsung. Tapi manusia tidak, dia ada akal, ada tempatnya direm. Ada pula orang tak mau gas, direm aja, mana jalan? Kok kenapa tak jalan? Asik nak minyak rem aja. Oleh sebab itu maka seimbang antara gas dan rem. Ini luar biasa. Saya pun baru dapat ide ini setelah diajak oleh King Motor Club. Maka kalau ada orang mengatakan, kok kenapa belum mengaji? Nanti ngajilah kalau udah tua, udah mau mati. Oh, bukan. Anak-anak muda pun mengaji. Luar biasa. Saya menganggap tadi kalau namanya ulang tahun King Motor Club, ini pasti artis. Saya membayangkan udah agak dalam lubang ngebor tadi sini. Tapi ternyata dijambut dengan rebana, kelempang-kelempong, kelempang-kelempong. Masya Allah, Allahu Akbar. Di dinding King Motor Club, dindingnya malah kaligrafi Yasin wal Qur'anil. Saya membayangkan tadi bang, ini pergi ke King Motor Club nampaknya lambang metal, ternyata metal syariah. Luar biasa. Oleh sebab itu maka ini kita jaga.
tradisi Melayu tak pernah terlepas dari Islam. Maka kalau disebut kata Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja lagi. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Minangkabau tanpa Islam hilang Kabau, hilang Minang, tinggal Kabau saja. Tapi kalau gitu kita memusuhi orang lain, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita membawa rahmat untuk semesta alam. Kami tadi Pak Ustaz terganggu orang dengan gas kita, tidak. Gas kita biasa-biasa aja. Knalpotnya aja agak berlebih. Nah, oleh sebab itu pelajaran yang pertama kau mesti tahu start di mana, finish di mana, stasiun mana yang kau lewati. Yang kedua, dalam hidup ini supaya sampai ke tujuan mesti ada gas. Kalau tidak ada gas, maka tak mungkin kita sampai kemari. Tapi jangan lupa rem, keseimbangan, at-tawazun antara gas dan rem. Yang anak muda kalau tak ada gas gimana dia mau nikah? Dia harus ada gas. Tengok, ada juga yang cantik. Nunggu aja. Kau kenapa tak nikah? Aku nunggu apa yang datang aja lah Pak Ustaz. Iya, kalau yang datang anak gadis, kalau nenek. Jadi gas ini mesti tetap ada, tapi harus dikontrol. Yang laki-laki jaga tetap, yang perempuan jaga juga. Begitu juga dalam mencari harta, gas tetap ada. Jangan main hantam promo, pantai saja, riba sudi, halal haram, tak bisa, harus ada. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu surat khusus tentang orang memainkan timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang memainkan timbangan. Di dekat dari pasar saya, di pasar nih orang main timbangan. Timbangan capai curang, timbangan beras curang, timbangan ikan curang. Satu-satunya timbangan yang jujur timbangan posyandu. Curang. Kalau tak ada gas, mana mungkin ada gedung-gedung tinggi pencakar langit? Kalau tak ada gas, mana mungkin ada tegak gedung dan merdu? Kalau tak ada gas, mana mungkin tak ada hawa nafsu ingin? Tidak akan mungkin ada visi misi Riau 2020. Riau ingin menjadi tuan rumah bangsa Melayu se-Asia Tenggara 2020. Betul? 2020, sekarang udah 2017, 2 tahun lagi. Itu kejar apa tidak ini? Harus digas lagi. Harus digas. Gasnya sampai habis gigi lah. Kemarin saya ceramah di Lampung, pas mau naik ke atas tertulis pasang gigi 1. Saya mikirnya gimana kalau metik. Oleh sebab itu masalah gigi ini pun juga penting, ada bertahap. Jangan langsung saja, enggak. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kemudian kemarin ceramah di Kalimantan atau di Makassar, saya lupa. Ada bapak istrinya 4. Tentang ini ibu jangan main gitu. Istrinya 4. Jadi datanglah satu bertanya. Oh, di Makassar, di Masjid Cenghu. Pak, ya, bapak istrinya 4. Iya. Gimana rumusnya bisa 4? Kata kawan, saya tak ada, saya diam. Ibu jangan marah sama saya. Gimana bisa 4? Kata bapak ini menjawab, Ustaz, yang susah itu dari gigi 1 ke 2 ya. Dari 2 ke 3 itu lancar gitu. Itu juga beda. Tapi yang bertanya bukan saya. Lalu dalam hati saya, itu kalau masih pakai gigi manual Pak, kalau metik mana ada. Artinya apa? Dalam hidup ini Islam pun begitu awalnya. Bertanya mereka tentang khamar. Bagaimana kalau kami pakai khamar? Boleh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Qul, katakan ya Muhammad, fihi ismu kabir wa manafi'un linnas. Khamar itu boleh, manfaatnya banyak, maksiatnya banyak. Belum ada cerita haram. Boleh kami pakai? Boleh, silakan pakai. Tapi setelah itu turun ayat, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau minum khamar silakan, tapi jangan dekat-dekat waktu sholat. Gara-garanya ada orang yang minum khamar sholat, dia dibacanya ayat kuliah. Wala nabi Muhammad wala tu'amil wala nabi Muhammad wala tu'amil. Lupa, tak dapatnya simpang malakum walidukum waliyadi. Wala nabi Muhammad wala tu'amil wala nabi. Maka turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kau sholat ketika kau sedang mabuk. Artinya apa? Mabuk jam 8 boleh, jam 9 boleh, tapi kalau sudah jam 12 jangan, nanti bercampur antara sholat dengan mabuk. Bertahap, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Tapi kalau sudah sampai gigi 5 langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang itu berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amal syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Ada gas, ada rem, ada
ada gigi, ada kopling, ini perangkat kehidupan. Ada akal dikasih Allah, ada mata, ada telinga, ada hati. Buat apa yang bisa kau lakukan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Aku bisanya membuat syair, bersyairlah. Aku tak bisa bersair Pak Ustaz, tapi aku ngaji mantap, ngajilah. Aku ngaji tak pandai Pak Ustaz, tapi kalau nyanyi mantap, nyanyilah. Aku nyanyi tak bisa Pak Ustaz, terus apa? Ngaji pun tak bisa Pak Ustaz, terus apa? Naik motor pun tak bisa, mati aja lah. Maka kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka potensi diri ini akan ditanya. Sesungguhnya gasmu, remmu, koplingmu, gigimu, lampumu, kilometermu, kaca spionmu akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana dulu kau pakai, kemana dulu kau gunakan. Jadi kotak air minum apa kotak infak sedekah? Oh, kalau kotak sedekah, saya rubah judul jadi anjuran keutamaan sedekah. Begitu kalau saya ceramah, asal nampak saya kotak sedekah. Bapak Ibu sekalian, ada pun keutamaan sedekah. Bersedekahlah. Loh, kok berubah nih Pak Ustaz? Kotak udah disebut. Ah, kan betul? Langsung sedekah. Bawa kotaknya kemari. Saya dulu ngasih duit. Sedekah. Hanya saja kalau kotak ini sudah dibagi, 5 kotak yang disebar itu, jangan nanti tinggal 3. Apalagi motor banyak parkir. Nggak, curiga bercanda. Oleh sebab itu maka ini semua menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kau mesti tahu stasiun. Yang kedua, potensi diri. Ada gas, ada rem, ada kopling, ada gigi, ada lampu, ada spion. Semua harus ada. Yang ketiga, sebelum berangkat semuanya mau bersih. Tengoklah bersihnya. Sampai orang rela mengambil pakai kain, digosok dulu. Oh, satu-satu jari-jari. Satu-satu jarinya harus bersih. Ambil kuas untuk membersihkan itu rantai-rantainya. Yang pandai pula mesin, dibukanya karburator. Apa maknanya? Orang harus bersih. Saya kenapa PD ceramah nih? Bersih. Pakai baju bersih, dikasih sorban bersih. Malam inilah saya bang baru bersorban sampai 2 biji. Saya sudah lama udah ceramah, baru inilah sorban. Itulah. Balik dari Maroko tahun 2008, hari Minggu malam, luar biasa. Ini tadi dikasih oleh seorang jemaah pakai pula rompi. Padahal saya selalu selama ini itulah tak boleh penceramah ini mengejek. Akhirnya datang ke diri sendiri. Sekaya-kaya kita, pakaian kita hanya 3, 1 di dalam, 1 di luar, 1 jaket. Kalau sampai 4, demam. Rupanya awak malam ini sampai 4. Semua yang dicakapkan itu balik langsung. Artinya bersih, dikasih ini bersih, dikasih rompi bersih, dikasih sorban bersih, pakai baju bersih, kuku bersih, wajarkan bersih, bersih. Yang kotor, mata bersih, makanya bangun cuci mata, gosok gigi, kepala bersih, begitu juga bersih, bersih. Ditulis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis itu bukan hadis. An-nazafatu minal iman bukan hadis, itu adalah kata-kata hikmah. Yang hadis adalah at-tahuru syatrul iman, suci itu sebagian daripada iman. Tapi tak usahlah kita salahkan guru-guru TK MDA kita yang sudah mengajarkan an-nazafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. At-nazafatu minal iman, kata-kata hikmah. At-tahuru syatrul iman, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menghadapi kawan sesama, king motor club saja harus bersih, bannya bersih, knalpotnya bersih. Kenapa mau menghadapi Allah dengan kotor? Telinga kotor, mata kotor, hati kotor, hati bersih. Makanya apa kata Agim? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jendela hidup ini. Kalau salah-salah sedikit maafkan. Bersihkan, bersihkan daripada hasad, bersihkan daripada dengki, bersihkan daripada busuk hati, bersihkan dari sum'ah, bersihkan daripada riya, bersih. Makanya selesai berwudu kita menghadap ke kiblat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal
mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah suci, sudah bersih, tapi hati ini kadang masih kotor. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, jangan-jangan hati dia kotor. Kepala batu tuh, hati berbulu. Bersih hati. Alhamdulillah, belum lagi ada alat detektor kesucian hati. Andailah di airport Sultan Syarif Qasim II ada detektor hati, lewat kita berbunyi dia, busuk hati. Pak, bapak buka ikat pinggang. Aku tak pernah pakai ikat pinggang. Tak ada ikat pinggang. Saya tak pernah sekalipun pakai ikat pinggang, gara-gara si risau detektor tuh. Bunyi juga Pak, mana ada? Ada, rupanya udah mur kabel itu. Ada detektor, tapi ada detektor satu lagi. Detektor apa itu? Detektor busuk hati. Allah Ta'ala sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang, maka tak dinampakkan. Andai sekali busuk hati langsung nampak cilalicit. Sekali busuk hati satu titik, sekali busuk hati satu titik. Mungkin muka kita ini udah titik-titik semua. Oleh sebab itu maka jagalah ini, jangan sampai. Kalau mau jalan-jalan acara ulang tahun King Motor Club aja membawa bersih sebersih-bersihnya, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada becek sedikit pun. Padahal mau ditampilkan ke depan manusia, dia menengoknya manusia. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditampilkan ini apa? Oleh sebab itu pelajaran yang ketiga adalah kesucian. Kita jaga kesucian ini, jangan sampai kita nodai. Begitu diperiksa bersaranglah semuanya. Zahirnya alhamdulillah sudah bersih, bersih dari narkoba, bersih dari sabu-sabu, bersih dari putau, bersih dari mix-max, bersih dari vodka, bersih dari Budweiser, bersih dari Carlsberg, bersih dari kopi. Kopi kok kotor Pak? Kopi campur spiritus. Dia mau mabuk, duit tak ada. Atau kopi, masuk spiritus. Minum, menggelegak jantung kepala sana. Langsung cari palet, mati kota. Oleh sebab itu kita jaga ini semua. Alhamdulillah, namanya memang King Motor Club, tapi ternyata ke masjid. Dari mana Ustaz tahu ke masjid? Saya dibawa dari masjid tadi. Tak ada dibilang, Ustaz nanti kami undang ya, silakan datang sendiri. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya dijemput, disediakan motor, dibawa bersih. Ini kebersihan yang mesti kita jaga. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tabayun, klarifikasi. Ustaz Somad, saya senang dengan ceramah Ustaz, tapi ada satu yang saya tak senang. Ini mesti saya tanyakan sama Ustaz. Apa namanya? Kenapa Ustaz pakai peci itu yang berbulu-bulu banyak? Ini saya beli di mana? Waktu ke Mesir kemarin. Berapa harganya Pak Ustaz? Tak usah lah tanya-tanya. Memangnya kamu apa? Saya mau minta belikan satu. Klarifikasi. Jangan sampai ada fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Hubungan saya alhamdulillah dengan Ustaz Griven baik, dengan Pak Raymond baik, dengan sahabat-sahabat baik, dengan Pak Sekda sampai hari ini baik. Belum pernah kami suuzon, belum pernah macam-macam sampai hari ini sama orang baik. Adapun orang-orang yang memfitnah saya sudah maafkan mereka lama. Ustaz maafkan mereka, ya dilemparnya Ustaz pakai batu maka Ustaz maafkan. Saya lempar dia pakai bunga. Saya kirimkan bunga. Sudah 2 kali Pak Ustaz tetap bunga. Kalau 3 kali yakinkan potnya ikut sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam maaf ini, maaf mungkin selama persahabatan, mungkin dalam pertemanan, maka ini dijaga. Dalam kehidupan touring kita mesti tahu start dari mana, tujuan kemana, pulang kemana. Itulah hidup. Dalam touring kita mesti ini siap semuanya, gasnya, koplingnya. Itulah hidup. Dalam touring kita harus bersih, kita harus, inilah hidup. Harus semuanya sempurna. Kita mengambil pelajaran tak perlu jauh ke bulan. Nabi mengajak umat mengambil pelajaran yang dekat-dekat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah bagaimana unta diciptakan. Yang paling dekat dengan mata orang Arab unta. Begitu bangun tidur nampak unta. Tengok unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi kalau untuk kelompok King Motor Club, apakah kamu tidak menengok bagaimana King diciptakan? Itu yang paling dekat dengan dia. Afala yanzuruna ilal ibili, unta diciptakan. Unta yang begitu besar,
bisa tidak minum sampai 3 bulan, ada penyimpanan air di tenggorokannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil pelajaran dari dekat. Ila sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan, wa ilal ardi kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa nusibat, bukit-bukit bagaimana ditancapkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Ini kerak bumi sama macam karpet ini, gelombang. Seandainya tidak ada bukit yang menancap seperti as, kalau tidaklah dipasang, goyang deh. Maka yang menancap di permukaan bumi ini adalah gunung-gunung. Makanya sampai masanya nanti gunung Kelut, gunung Kidul, gunung Merapi semua tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil mauhush. Letakkan bulu kambing, letakkan tapak tangan, mau hush, seperti bulu yang ditiup angin. Begitulah gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Merapi meletup semuanya seperti bulu kambing ditiup angin. Seketika itu juga tercabut, maka kerak bumi pun bergoncang bergoyang. Kita pun di atas ini, wataron nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk, wa mahum besukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahu syadid, tapi azab Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada harta, tak ada anak, illa man atallaha biqalbin salim. Menghadap Allah membawa hati yang bersih-bersih. Bagaimana dengan kulit daging Pak Ustaz? Putih kemerahan. Bagi yang tak nampak putih kemerahan terlalu jauh. Sawo matang, putih kemerahan, kuning langsat. Di mata cacing semuanya sama, karena cacing tak punya mata. Dia tidak punya kulit, makanya cacing tak hidup di atas tanah, karena dia tak punya kulit, tak bisa kena sinar matahari. Dia tak punya kaki, makanya dia dalam tanah. Dia tidak punya mata, cacing tak punya mata. Begitu kata Imam Al-Ja'is peneliti, tak ada mata. Tapi Allah Maha Adil. Cacing diciptakannya hidung yang tajam luar biasa. Jarak penciuman cacing radius 1 km. Andai Abdul Somad mati ditanam di sini, digali, maka 1 km cacing-cacing mencium baunya. Yang pertama busuk di badan ini mata. Yang pertama busuk. Makanya perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun di atas. Tak ada timun, tomat. Besok pagi mau menyambal, tomat itu digiling. Membusuk hitam. Makanya kalau kita tonton film hantu Cina kan hitam. Oh, tempelkan kertas berhenti. Lalu kemudian yang membusuk lagi usus. Usus ini busuk, besar, meletup, pus, keluarlah ulat-ulat, nanah, darah, membusuk. Sebulan dalam tanah membusuk. Cacing-cacing pun mencium. Apa kata cacing? Brownies bro. Mereka pun datang. Habislah daging yang selama ini, daging, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum, habis dimakan, habis. Makanya ketika kemarin penggalian makam di PLTA Kota Panjang, berapa kampung, ketika digali Pak Ustadz Somad, ketika digali makam datuk kami, tak ada, tapi tetap juga kami ambil secara seremonial, kami pindahkan. Kenapa? Karena kami tak ingin baca Yasin di atas kolam. Jangan sampai kau kemana? Mau ziarah kemana? PLTA, Yasin kolam. Maka dipindahkanlah kuburan secara seremonial. Artinya apa? Tulang belulang pun habis, tak berkesan. Yang kau bawa menghadap Allah hanya illalladzina amanu wa amilus sholihati. Kalau pernah ibu bersedekah, ini pintu masuk sedekah. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz tuh pandai ceramah aja itu, bukan pernah dia bersedekah. Ceramah. Saya mau menunjukkan saya belum pandai belum bersedekah. 1, 2, 3, 4, 5. Nampaknya kalau untuk musola 500 cukup. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa semuanya sebelum saya berubah pikiran. Adapun duit yang banyak tak bisa menolong. Nih, kadang ada orang nih kalau dibawa berzikir di Masjid An-Nur, dibawa berzikir Masjid An-Nur, Ustaz Mustafa. Saya yang paling sedih menengok duit ini keluar. Rasa-rasa nampak Presiden Soekarno melambai.
banyak orang bersedekah lama membuka dompet. Wah, apa yang dicari? Mencari pati murah kok gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk, wa ma labista fa ablaita, yang kau pakailah lapuk, wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itu yang kau bawa isu. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan kau bawa isu. Pergi kita naik perahu di tepi Sungai Siak. Apa kata orang? Ustaz Somad, itu dulu rumah Datuk, itu dulu rumah Tengku, itu dulu rumah Sayyid, itu dulu rumah Fulan, itu dulu rumah Fulan, itu rumah Fulan. Dulu rumah besar pada masanya, sekarang tinggal kaca-kaca yang mulai lapuk dijalari. Habis semuanya mati. Saya ceramah, ditunjukkan orang, Ustaz Somad, itu kebun sawitnya luas, berapa hektar? Tak banyak lah Pak Ustaz, sejauh mata memandang. Itu apa? Itu kebun karet Pak Ustaz, berapa hektar? Ya cukup lah untuk 70 keturunan. Itu ruko-ruko itu punya dia juga. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun musola? Andai ada dia bangun musola, orang sholat 5 kali, subuh Allahu Akbar, zuhur Allahu Akbar, maghrib Allahu Akbar, insya Allah mengalir. Tapi tak ada dia bangun. Ada dia bangun MDA. Kalau ada dibangun MDA, maka anak-anak pagi sore mengaji MDA situ. Bata sama. Tak ada. Ada dibangun sekolah? Tak ada. Ada dibangun MDA? Tak ada. Ada dibangun masjid? Tak ada. Lalu apa yang dia bangun? Dinding. Apa hasilnya? Anak-anak. Ada anaknya jadi ulama? Tak ada. Ada anaknya jadi pengacara membela orang? Tak ada. Ada anaknya menjadi pemimpin yang adil? Tak ada. Lalu anaknya apa? 2 Pak Ustaz. Hantu setan. Kalau tak dididik agama. Oleh sebab itu maka inilah yang menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sanggup kasih 10 sak semen, kasih semen. Yang sanggup kasih kosen, kasih kosen. Yang sanggup kasih kamera CCTV, kasih. Yang sanggup kasih running tag, kasih. Yang sanggup kasih jam waktu sholat timing, kasih. Yang sanggup kasih mikrofon, kasih. Luar biasa, ceramah di masjid itu semangat karena mikrofonnya mantap. Coba mikrofon ini, begitu ceramah, Assalamualaikum. Tadi berhenti ceramah di Masjid Raya Senang Pelan, gara-gara apa? Mati lampu. Begitu saya bilang kan, mati kan lah. Oleh sebab itu maka sodakoh. Besok ibu ini langsung dulu, kalau ngaji itu langsung, janji ngaji langsung diamalkan ya. Dari bunyi insya Allah tak yakin. Serah. Besok langsung cari MDA dekat sini, ada ya? Cari MDA, tanya Pak Kepala MDA, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa kursi patah, berapa whiteboard perlu, berapa guru yang belum digaji. Buatkan daftarnya. Besok kami datang ke. Ini daftarnya Pak, mau bantu? Enggak, nanti nengok aja. Bantulah. Ini harus ada dana sosial. King Motor Club memberikan sosial. Jangan gas saja kuat. Keluar duit baru kan? Oleh sebab itu maka ini semangat hidup ini. Saya belum pernah ceramah sesemangat ini. Biasanya santai-santai. Tapi dekat anak muda ini balik rasa-rasa macam kuliah semester 1. Selalu sama King Motor Club ini juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku sekalian, maka yang ke berapa sekarang? Ke-8. Yang keempat, selalunya kita mencari perhatian orang. Selalu mencari perhatian orang. Dengan pakai ini kita ingin mencari perhatian orang. Itu king. Itu maka tadi saya gas paling kuat. Saya ingin paling laju, saya ingin paling kuat suaranya, saya ingin paling pandai membelot, ingin cari perhatian orang. Maka malam ini usahakanlah mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Janji perhatian Allah. Ada orang yang mencari perhatian Allah dengan membangun masjid. Saya pergi ke Sulawesi, Ustaz Somad itu orang tua umurnya 90 sudah membangun masjid hampir 100 masjid. Dicarinya perhatian Allah dengan bangun masjid. Saya pergi ke Kalimantan, dari Pekanbaru ke Jakarta,
dari Jakarta naik pesawat lagi ke Banjarmasin, dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Kota Baru, dari Kota Baru naik pesawat lagi ke Batu Licin. Sampai Batu Licin saya SMS ke rumah, aku sudah sampai Batu Licin. Kata orang rumah, hati-hati terpleset. Sampai di Batu Licin, saya sangka Batu Licin itu hutan, rupanya menengok istana yatim. Berapa anak yatim di sini Pak? 1.700 orang. Pergi kami ke dapur, berapa tukang masaknya? 20 orang. Ikannya berapa? Sekian ton. Telur ayamnya berapa? Menengoknya aja kenyang. Ada yang mencuri perhatian Allah dengan membuat masjid. Ada yang mencuri perhatian Allah dengan buat istana yatim. Mencuri perhatian orang dengan gasnya. Mencuri perhatian orang dengan apa? Dengan lampunya. Tadi saya ingin mencuri perhatian anak-anak, biar tahu dulu anak-anak ini bahwa saya pandai juga naik ngomong. Mencuri perhatian, maka curilah perhatian Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mencuri perhatian Allah dengan sholat malam. Berapa rakaat? 300 rakaat. 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mencuri perhatian Allah dengan apa? Ustaz Somad mencuri perhatian Allah dengan ceramah. Banyak orang bisa berceramah. Kami ini tak bisa ceramah Pak Ustaz. Anak-anak muda tak ceramah, tapi dia merekam. Begitu direkamnya, like and share, like and share. Banyak anak-anak muda men-share ceramah saya. Saya udah share Pak Ustaz. Udah kau dengar? Belum. Dengar dulu. Jangan hasil share. Ustaz Somad, kalau ngangkat telunjuk tangan itu gerak-gerak atau itu kan udah aku tulis di buku 99 Tajam Sholat. Udah saya download Pak Ustaz. Ustaz Somad pakai Sayyidina atau enggak? Udah saya tulis dalam buku. Ustaz Somad boleh enggak pakai tazkir mayat? Udah saya tulis buku saya. Udah saya ijazahkan. Download gratis di internet. Udah saya download semua Pak Ustaz. Udah saya share, tapi itulah saya belum baca lagi. Makanya tulis pertama Iqra, baca. Yang keempat, cari perhatian orang saat touring. Cari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang membuat kita diperhatikan Allah? Kira-kira zikir kita, zikir tak pernah berhenti. Memang anak pembalap, Ustaz macam pembalap malam ini kata dia. Memang pembalap, pemuda berbadan gelap. Balap kita, tapi dalam balap tu zikir tak pernah putus. Maka kadang kita tengok, saya kalau udah saya tengok di selalunya berhenti parkir karena dekat rumah lampu merah Tabik Gadang. Saya tengok orang naik motor, tak berhenti dia berzikir. Masya Allah, berzikir. Rupanya ada HP di samping dia. Mau sanggup berzikir? Wah, curi perhatian Allah. Kalau bisa dengan harta, curi perhatian Allah. Perempuan suka diperhatikan, makanya lelaki memperhatikan perempuan. Ustaz kenapa selalu bicara dengan perempuan? Kenapa Ustaz selalu bicara tentang ibu-ibu? Penceramah, kenapa selalu? Karena laki-laki suka perempuan. Kalau sampai laki-laki suka laki-laki, wahaya. Oleh sebab itu maka perempuan suka diperhatikan, maka dipakainya lah baju yang perempuan pakai baju, kalau sampai angin kencang terbang macam lancang kuning belayar mana. Wah, kayak cincin sampai 3 kili 3 kali. Oh gini saja lah. Di mana acara King Motor Club nanti malam? Sana. Orang suka diperhatikan dari gaya bicaranya, dari ngomongnya. Orang suka diperhatikan, selalu mencari perhatian orang. Tapi malam ini mulailah mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Ar-Rumi diperhatikan Allah. Kenapa? Karena syair-syairnya yang luar biasa. Bersyair, innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di sini. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila, diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Kalau orang diam mana kita tahu apa yang ada dalam hatinya? Maka muncullah iklan speak up. Ngomong, speak up, bicaralah. Suaminya diam. Datang istri bawa teh manis. Bang, oh bang, ya, atap kita bocor. Cuma naik dulu ke atas. Artinya apa? Ngomong, speak, berbicara. Ada orang berbicara, tapi ada yang satu bicaranya macet, tapi tintanya luar biasa. Oh, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah. Maka saya bangga dengan membaca tulisan-tulisan
buku syair Ustadz Griffin, buku syair saudara kita, benang bekas sungai Ramon Damar. Masya Allah, Ustadz Somad kalau sempat baca, insya Allah. Apa tak sempat dibaca, insya Allah akan saya baca, insya Allah. Luar biasa syair-syair. Menulislah. Kita tak pernah tahu anak Imam Syafi'i berapa, rumah Imam Syafi'i mana, kuda Imam Syafi'i tak tahu. Tapi yang kita tahu kitab Ar-Risalah, buku Imam Syafi'i. Yang kita tahu apa? Kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali. Yang kita tahu apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab Imam Al-Mawardi. Yang kita tahu apa? Al-Usulul Ahkam Al-Amili. Yang kita tahu apa? Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Maka menulis itu. Kami kan bukan penyair Pak Ustaz macam mereka. Kalian juga bisa menulis. Apa yang kalian tulis? King Motor Club, debu tak berbatas, life is touring. Terjemahkan malam ini, ceramah malam ini, tulis dalam bentuk transkrip, buatkan update status, tulis semua yang ceramah malam ini, tulis semua. Setelah itu like and share, bagikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya nulis tak bisa Pak Ustaz, rekam bisa, rekam kan? Udah saya rekam, udah saya share, tapi tak mau di share. Kenapa? Paket tak ada. Payahlah. Oleh sebab itu ini beramal soleh. Apa yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Setelah habis 60 berhenti. Tapi nampaknya jurus ini sudah bocor ke kandang. Maka dikasihnya 3 botol. Memang kecil tapi 3 botol. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau berjalan touring, kau mesti tahu langkah dari mana, kau kemana, pulang kemana. Kalau kau mau berangkat, kau pastikan dulu gas, kopling, rem, dan mati lampunya, spionnya. Setelah itu kau tampil bersih semuanya, bersih karburatornya, bersih knalpotnya, bersih. Setelah itu kau selalu cari perhatian orang. Kau gas. Apa kata bapak-bapak di bulan? Jalan aja, jangan digas. Mana bisa jalan Pak? Jalan aja, usah digas. Bapaknya macam tak pernah muda. Digas itu kan biasa tengok anak-anak guys. Alhamdulillah banyak yang nengok. Nenek semua. Oleh sebab itu, maka ini menggas nih hati-hati juga. Kalau di daerah itu ada orang tua yang mau sakaratul maut, jangan digas. Yang terakhir, pelajaran daripada touring adalah life is touring. Apa dia? Sampai masanya kita menikmati hidup ini tak bisa sendirian. Kira-kira kalau touring sendirian enak? Tak enak. Sama macam orang nonton bola. Kenapa dibuat? Nonton bareng. Karena dengan nonton, bayangkan kalau nonton sendiri, Juventus, Real Madrid, Barcelona, gol. Tapi kalau nonton bareng ramai-ramai, apa kan? Gak ada loh, gak ramai. Jadi kebersamaan. Bahasa Islamnya silaturahim. Tapi orang lain dah, apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Kadang orang kita ini kalau udah pakai istilah Inggris, dipakai istilah Arab tak mau. Anak kau di mana? Pesantren. Kampungan. Anak kau di mana? Islamic boarding school. Kau tadi pagi sarapan apa? Ayam goreng. Orang kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Padahal kualinya sama, minyaknya sama, minyak jelantah. Oleh sebab itu ini nama istilahnya mereka buat coffee morning, kemudian tea garden, gathering, family gathering, apapun namanya. Itu semua apa namanya? Network, jaringan kerja. Kenapa tak pakai bahasa kita? Silaturahim. Ini kadang apa-apa welcome. Apa ya welcome bos? Welcome. Apa arti welcome? Geser kaki bos. Saya sampai di hotel, anak-anak mahasiswa buat seminar. Begitu datang, welcome Pak Ustaz. Saya pakai welcome, saya bilang, tahu yang dia arti welcome? Well bagus, come datang. Welcome, datangnya bagus, baliknya. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kebersamaan ini janganlah cepat berlalu, harus bersama terus. Alhamdulillah lengkap semuanya. Saya pernah diundang di masjid di Panam, isinya anak-anak 7 tahun ke bawah sama atuk-atuk 70 ke atas. Saya pun bingung, apa nih cocok di ceramah? Yang satu ribut minta ampun, yang satu diam tak dulu.
Tapi di pentas panggung Toktan semuanya ada, anak-anak ada, ibu-ibu ada. Menengok ibu-ibu ini macam pelangi, merah, kuning, biru dan ungu. Luar biasa. Anak mudanya ada, pejabat ada, tokoh masyarakat ada, LSM ada. Maka kebersamaan kita ini harus kita jaga. Maka disebut dengan hablum minallahnya baik, hablum minan nas. Tak ada guna kaya kalau aku sombong. Memangnya kita mati bisa jalan sendiri ke makam? Mana ada orang Islam mati ke kubur sendiri? Tetap dipikul orang. Jangankan ke kubur, memejamkan mata pun orang lain. Begitu meninggal melotot, anak pun tak berani menjamkan. Siapa menjamkan mata? Datang orang lain. Pak Imam, nanti udah ke masjid. Ayah dulu tadi malam tak tutup matanya. Langsung ditutupkan Pak Imam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir li abdi somad wa anfa'dhu minal ghafilin. Padahal perbuatan yang paling ringan yang kita lakukan inilah menutup kelopak mata. Berapa kali satu hari buka kelopak mata? Tapi ternyata setelah roh keluar dari jasad, menutupkan kelopak mata. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang angkuh, yang sombong, jangan sombong. Bapak-bapak nih, ini bukan karena ngomong depan mereka lalu saya bilang memuji-muji. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah saya katakan ini murni karena lama bersahabat. Belum pernah saya tersinggung dengan Pak Hijazi, walaupun sekali belum pernah. Saya pernah diundang di kantor, salah satu kantor, tak boleh sebut. Duduk saya di sampingnya, begini kan ya kaki. Saya di samping dia, sampai mati saya tak mau datang lagi. Saya kalau tersinggung, saya memang dendam tidak, tapi ingat ada sedikit. Oh, ini orang tak betul, tak hormat. Alhamdulillah berjumpa dengan, rupanya kita nih kalau sudah lama yang diingat itu baiknya. Baik orang itu, budi baik itulah yang dikenang orang. Maka jangan aku, jangan sombong. Mungkin sekarang kalian anak orang kaya, anak pejabat, tapi sampai masanya dikenang orang. Saya dulu sekolah di Air Molek Negeri Hulu. Tamat selesai kuliah, pergi ke Mesir. Habis Mesir, pergi ke Maroko. Pas pulang, makan saya. Makan di rumah makan. Saya tengok kawan saya satu sekolah dulu. Ngapain dia di sini? Tengok senyum dia. Senyum, rupanya dia yang punya rumah makan. Mobilnya mewah, karyawannya lebih 10 orang. Saya tanya dia, ente punya tuyul di mana? Mama cerita akrab panjang lebar tentang perjuangan dia, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Habis itu saya tanya, apa yang kau ingat tentang aku waktu kita sama sekolah? Satu kata, kau tak sombong. Itu kenangan. Jadi rupanya kita ini berkawan, kalaulah orang itu aku, susah kita. Oleh sebab itu jangan hakiti itu orang. Galak patah boleh disambung, kaca petak boleh direkat, hati sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga persahabatan ini, jaga keutuhan ini. Apakah terikat dalam RT RW, apakah dalam ikatan kantor, apakah dalam ormas, apakah dalam persahabatan, apakah terlebih dari malam ini kongko bareng King Motor Club KMC Riau dan seniman Deruta berbatas bersama Ustaz Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi apa-apa dan apa. Panggung Toktan 18 Desember 2017 menjadi sejarah yang luar biasa. Sampai mati ini akan saya ingat, insya Allah. Luar biasa. Allah. Kebersamaan ini tak pernah putus. Andai mati saya, maka tak putus. Tetap kalian akan bacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Menangis ibu-ibu, bapak-bapak membaca. Kenapa kau menangis? Belum sempat foto gua. Luar biasa, Masya Allah. Mengalir saja saya ceramah malam ini. Padahal biasanya kalau kita ceramah di depan pejabat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini cair saja. Padahal ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Dinas, ada Pak Anggota Dewan, ada Pak Ketua PP. Tapi malam ini cair. Itu untuk apa maknanya? Bahwa hati kita malam ini cair semua bersama kebersamaan malam ini. Allah.
kejutannya Pak. Ustadz kenal sama Bang Hanif tuh di mana? Oh, kami kenal jauh. Dari Pekanbaru naik mobil kami tengah malam 5 jam. Setelah 5 jam sampailah ke Bali. Balilas. Dari Balilas masuk jalan tanah. Habis itu kami pun nanti Ustadz kita naik speed. Kata panitia nanti kita naik speed. Bayangan saya speed macam film Hawaii itu. Sampai di tepi sungai, saya tengok sampan kecil. Naik sampan lagi, tak tutup pula tuh. Naik sampan, turunlah hujan. Tutuplah. Saya tengok 7 jam kami naik sampan. Berhentilah di tempat transit, makan, dibukalah nasi. Situlah makan yang paling sedap. Andai macam itu suasananya mungkin gemuk sih. Makan, piring dicampur itu rendang sama gantri, sama baju basah menggeletar. Setelah 7 jam sampailah kami ke kampung Talang Mama. Berjumpalah saya dengan beliau. Saya tengok rambutnya panjang. Saya tengok, ini orang Talang itu. Itu mahasiswa Wensus KU. Indahnya pertemanan. Di mana Ustaz ketemu? Kami berjumpa ketika sama-sama berdakwah di dalam hutan. Allahu Akbar. Ustaz ketemu Ustaz Ramon Damora di mana? Kami dulu sama-sama mahasiswa Wensuska tahun 1996 sebelum saya berangkat. Kami dulu pernah kenal bersama. Ustaz kenal dengan Ustaz Gripen di mana? Kami sama-sama dulu pernah juri MTQ Musabaqah Qiraatul Quran Kabupaten Pelalawan. Ustaz kenal dengan mana? Kami pernah bersama. Indah ceritanya. Jangan sampai anak-anak kita nanya, ayah dulu kenal sama di mana? Kami sama-sama mabuk dulu Jakarta. Sebelum kami masuk ke dalam diskotik tuh begini kami berkipas. Begitu kami udah makan pilanjing gila, akhirnya kipas tuh diam, kepala kami bukan. Akhirnya belakang kepala kami. Dari mana? Dari Riau ya? Oh ya. Tak enak ceritanya. Tapi apa boleh buat? Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Berapa banyak ibu-ibu lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustaz Somad, gimana cara ngajak suami sholat? Apa? Suami yang ngajak ibu sholat, bukan ibu ngajak suami sholat. Suami saya nggak sholat, Pak Ustaz. Nggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu. Kenapa mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, dia setan, saya iblis. Tapi setelah ikut pengajian ini, akhirnya saya sekarang sudah tobat dan saya berhenti. Saya selalu ikut pengajian Ustaz. Di mana? Kenapa tak pernah saya nampak? Saya streaming aja Pak Ustaz. Sekarang hubungan sudah dirusak oleh aku. Ini yang merusak hubungan. Kalau kemarin ada datang akad nikah dia, anak si Anu, tidak Pak Ustaz. Kenapa tak datang akad nikah? Saya sudah cukupin gambar. Maaf ya, aku tidak datang. Amin, 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 amin. Kemarin waktu walimah akikah anak dia datang, saya tak bisa datang Pak Ustaz. Kenapa tak datang? Saya sudah cukupkan. Amin, 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 amin. Nanti khawatirnya pas kita mati tak ada orang datang. Kenapa tak ada datang? Amin, amin, amin. Hubungan sudah rusak. Dulu kalau kita duduk kita nunggu pesawat, ngobrol, mau kemana? Mau ke Jogja. Naik pesawat apa? Lion. Bapak? Lion. Dari mana? Dari Riau. Riau di mana? Pekanbaru. Pekanbaru di mana? Di Sahil. Dekat dengan rumah Pak Adiba. Oh iya dekat. Masih ada hubungan sama dia? Masih. Datuk dia sama datuk kami, datuk. Sekarang itu sudah tak ada. La salam wala kalam. Tidak ada lagi 5 orang duduk di kursi yang sama di airport dengan tujuan yang sama dengan dunianya masing-masing. Andai ada satu pingsan di samping, bukan dia tolong, difotonya. Ada orang kasihan. Ini hubungan kita sudah rusak. Alhamdulillah adik-adik saudaraku sekalian terkumpul dalam King Motor Club. Alhamdulillah. Biasanya orang akan bersama karena banyak persamaan.
Orang akan tetap bersama karena banyak persamaan. Yang jelas kita bersama malam ini karena sama-sama hidup, betul? Kalau mati mana ada yang mau bersama? Malam ini saya dimuliakan al-mukarram, tapi kalau sudah mati al-marhum. Sama-sama hobi king cobra bisa bersama, sama-sama punya jabatan bisa bersama, sama-sama duduk bisa bersama, sama-sama berkuasa bisa bersama. Kawan naik Fortune, awak naik Cup 70, sudah tak sedap? Oleh sebab itu kebersamaan yang tidak pernah luput dari kehancuran, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Kalau dapat kalian berita Ustadz Somad terbujur kaku di ruang ICU, datanglah kalian jenguk, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau kalian saya dapat berita, saya juga yang akan datang membisikkannya. Masalah mati terserah, kalian duluan saya belakangan boleh, atau kita balik saya belakangan kalian duluan. Mati ini tak usah terlalu takut, mati tak usah terlalu takut, tapi jangan pula terlalu berani. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 5 poin yang saya sampaikan. Yang tak mencatat, insya Allah tetap ingat karena rekaman ada. Saya husnuzon, kameranya hidup. Akhirnya saya ucapkan selamat ulang tahun pada King Motor Club dan semangat sukses selalu. Apakah baca puisi itu dosa Pak Ustaz? Tidak. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidaklah layak dia kami ajarkan syair puisi. Nabi Muhammad tak layak kami ajarkan syair. Kenapa tak layak kami ajarkan syair? Karena dulu penyair kerjanya bohong, menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Tapi kalau syair yang benar Nabi tak larang. Siapa contoh penyair zaman Nabi? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit penyair. Maka muncullah syair pujian kepada Nabi SAW. Al-Barzanji itu syair. Burdah itu syair. Oh, Simtud Durar itu syair. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu syair yang dinyanyikan dengan suara lantunan yang luar biasa. Jadi syair-syair boleh muncullah. Makanya dulu orang-orang Melayu kalau mau mengayun anak sampai sekarang di Siak masih pakai syair. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Sekarang itu sudah tergeser oleh kiong racun kucing garong. Jadi kalau ada saudara kita bersyair-syair, syairnya baik, maka tak salah. Syair sama macam lagu, kalau baik ya baik, kalau tak baik ya tak baik. Cinta Satu Malam itu tak baik, zina itu. Ustadz Somad, ada mahasiswa psikologi waktu saya dulu ngajar hadis di fakultas psikologi. Ustadz, apa hukum musik Pak Ustadz? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau musiknya baik, baik, kalau nggak baik, nggak baik. Contoh musik yang baik Pak Ustaz, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Yang tak baik Pak Ustaz, cari sendirilah sih. Pak Ustaz, apakah berdosa kalau istri memberitahu suami sambil marah-marah untuk melaksanakan sholat dan mengaji? Kan? Dah kuduga. Inna huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi neraka. Kalau kau ingin dia baik, maka dengan kata-kata yang santun yang baik. Jangan mentang-mentang ibu sudah ngaji, pulang ke rumah panggil, bang sini sebentar, assalamualaikum warahmatullah. Jadilah kau jadi hamba sahaya baginya, maka dia akan menjadi budak bagi. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saya ini pemusik. Bagaimana menurut Ustadz profesi pemusik dalam Islam? Musik, buka buku judulnya fikih musik. Ada musik itu yang mengingatkan orang pada mati. Mana musik? Lagu Pasar Umum. Mati. Itu bagi anak muda. Kalau yang ibu-ibu, bila datang memanggil jasad terwujud di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil. Entah pula. Dan kedinginan
dana, itu untuk ingat mati. Kalau untuk menyiapkan musola, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Nah, ini kan tuh ada 3 lagu. Insya Allah turun. Bagaimana kalau dalam satu keluarga saling bermusuhan, tak ada keinginan untuk bersatu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka duduklah bersama, cari orang ketiga yang bisa mendamaikan. Ada orang tua kita, duduk bersama, lalu kumpul. Mau dibawa kemana hubungan ini? Wa amruhum syura bainahum, mereka bermusyawarah terhadap segala perkara yang ingin diputuskan. Jangan biarkan berlalu sampai kering dan berakhir dengan kematian. Saya seorang pelajar, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana cara menanggapi guru saya yang selalu mencari kesalahan muridnya? Ini guru error. Dia selalu menikmati kesalahan orang. Ketika dia nengok orang salah, lalu kemudian dia marah, orang ketakutan, dia menikmati. Masa kecil kurang bahagia. Di Amerika, di Eropa, guru itu diteliti, diadakan konseling. Kalau dia sakit, tidak layak, maka dia dikantorkan, dia ngurus komputer aja, tak layak dia ngajar orang. Nah, maka guru-guru ini harus banyak. Murid-murid benci bahasa Inggris gara-gara gurunya tak betul, benci agama gara-gara gurunya tak betul. Nah, maka bapak sebagai kepala sekolah dikumpulkan balik, guru-guru ini harus dicerahkan supaya jangan sampai mengalami seperti ini. Ini murid udah rusak gara-gara guru, sampai tulisannya pun miring ke bawah. Ustaz, saya pernah dengar ada ustaz yang menyatakan bahwa dosa istri ditanggung suami. Ini pasti hadis palsu. Dosa istri ditanggung suami. Suami yang tidak memberikan 5 hak pada ibu. 5 hak ibu pada suami. Ibu mau tahu? Pertama, makan. Ibu udah dikasihnya makan? Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau yang 5 ini dia tidak kasih, maka ibu, misalnya ada perempuan, makan sudah cukup, pakaian, dikasihnya pakaian yang belum selesai dijahit, ini berdosa. Maka kita ini tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dulu begitu pepatahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang berubah, di mana bumi dipijak, di situ Abu Koda. Maka jangan sampai kalian yang laki-laki ini menyia-nyiakan kewajiban kepada istri. Kasih dia makan. Adinda, aku tak kaya, tapi aku bisa membahagiakan hatimu dunia akhirat. Pret. Cuman aku mau makan. Kita makan sehari saja ya, tidur beralas koran. Itu kan cuma ada di sinetron. Cinta. Harus sebab itu mesti diluruskan. Tapi jangan pula terlalu matri. Pulang, abang mana duit? Suami jual es krim, hujan dari pagi sampai sore tak berhenti. Pulang dia bawa. Janganlah minta kita, abang tak bawa duit tak apa-apa bang. Kita makan aja es krim. Tapi yang sering-sering gini gembung kita bang. Bolehkah mengkodok sholat banyak-banyak sekaligus? Umpamanya kodok zuhur sampai 5 kali. Tidak dianjurkan. Bagi yang taubat, qadha salat yang lama sekali saja. Habis salat zuhur besok sekali. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadhaan sekali. Selama berapa lama? Selama salat itu tinggal. Banyak tuh Pak Ustaz. Dah. Berapa tahun kamu tinggalkan? Saya umur sekarang 40. Mulai tinggalkan salat 10. 30 tahun. Qadha 2017. Tulis 2017 akhir mulai mengqadha. Lunas 30 tahun. Kalau meninggal tahun depan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Innamal a'malu binniyat. Apa yang harus kita lakukan agar tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, supaya kita keluarga bisa masuk surga semua? Laki-laki cari perempuan 4. 5 liha kaya, walihasabiha keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha cantik, walidiniha karena taat beragama. Kalau kau cari karena kayanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan berubah. Kuntum, mekar,
wangi, semerbak, layu, mati. Perempuan itu kuntum, mukar, aruk, layu, mati. Bunga yang tak mati, bunga plastik. Ustaz cuma laki melihat perempuan aja. Bagaimana perempuan menerima laki-laki? Perempuan menerima laki dua. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau tengok laki-laki itu din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, agamanya baik, sholat di masjid, jangan tengok dari pakaiannya. Memang pakaiannya jaket king, tapi sholatnya luar biasa. Saya pergi ke Tembilahan, ada anak-anak muda pakai jaket, tulisannya apa? Pejuang subuh. Mantap, pejuang subuh. Kenapa tak ada zuhur? Dia subuh aja. Kalau kau pandang agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Makanya ibu-ibu jangan tersakit, jangan singgung, jangan sakit hati, jangan matri. Jangan datang anak mau minang anak kita langsung buka gorden, tengok pakai Ferrari merah. Ini dia, ini dia apa? Dia tahajud di malam. Ini dia. Kata suami, ojo ke susu. Jangan buru-buru, kita periksa dulu. Kak, ini aja. Akhirnya dinikahkanlah. Setelah nikah seminggu anak pun balik menangis. Allah, kenapa rentan? Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya punya anak gadis, kadang minum, kadang makan, kadang minum makan bekas pacarnya. Boleh apa tak Ustaz? Kenapa dikasih dia pacaran? Tak ada pacaran, tak ada pacaran itu. Tak ada pacaran, tidak ada pacaran. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada. Maka hijrah total. Kongko jalan-jalan bareng-bareng. Oke. Tapi kalau sudah ada niat mau nikah, panggil abang. Bang, tolong abang kawankan aku mau nikah. Jangan datang sendiri. Ini anak muda datang. Pak, izinkan aku minang anakmu dengan bismillah. Enak aja aku ngasih ke sekolah, dia kau dengan bismillah balik sana. Tengok dulu mana calon mertua kita ini orang apa. Tengok, nampaknya dia orang air molek. Abang bawa abang Aris tadi Pak, tentu di lobbynya selesai. Ini calon mertua saya ini orang Jawa. Cari ustaz yang orang Jawa. Pak Ustaz Sustri sempat dulu. Assalamualaikum Pak, pripun kabari api bang ya. Iki kisah apa? Kis dulu nih. Kalau kebetulan calon mertua dari orang Minang, apa Ustaz? Orang awak. Wah agak itu orang Cak mana? Lah ya Ustaz kanannya. Lancin aja. Kalau kebetulan dia orang Batak, bawa Ustaz Saidul Amin. Kalau kita sesudahnya, lu maksudnya. Nah, lalu saya sebagai ibu bagaimana Pak Ustaz? Tak ada pacaran tuh. Kalian yang sudah pacaran berhentilah. Adinda, mohon maaf untuk sementara nomor kau sudah kubuang. Tapi tentu dengan cara baik. Kubuang nomormu untuk menjaga kau supaya jangan berzina. Aku pun tak ingin. Aku akan datang. 4 tahun setelah ini aku akan datang lagi. Kata dia jawab, insya Allah akan kutunggu. Tapi kalau tak ada yang menyalipkan. Begitu setelah 4 tahun datang, Adinda aku datang untuk menikahmu. Datang suaminya keluar. Ini siapa? Valentino Rossi. Habis. Jangan stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Pada tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Itu ungkapan orang yang ditinggalkan. Ustaz, apa hukumnya apabila saya berdagang ngambil keuntungan 3 kali lipat dari modalnya? Boleh, selama tidak ada unsur risk, tipu. Boleh kau beli king ini? Boleh. Berapa? 50 juta, 100 juta, silakan selama tak ada unsur tipu. Tapi kalau ada tipu, kau pakailah. Ini yang dulu pernah dipakai oleh Bob Marley. Boleh ada tipu. Pulang dari Jogja, dibawanya keris kecil. Di Jogja dibelinya keris kecil 10.000, dijualnya di sini 100.000. Boleh, tapi tak ada unsur tipu. Ini kau beli keris kecil, kau pakai nanti. Ini yang dipakai tunggul ametung dulu. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon? Orang yang suudzon, maka hilanglah amal dia, diambil orang semua. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Tak boleh kalau ada tabayyun, klarifikasi. Kadang orang ini cemberut,
Lalu kita suzon, ini sombong tentang mobil baru, rumah baru, bini baru, cemberut. Ternyata pas kita ajak ngobrol, kok kenapa cemberut dari tadi? Mohon maaf, aku sakit. Sakit apa? Sudah nggak bisa buang air besar 3 minggu. Rupanya dia sedang sakit. Saya seorang wanita yang mempunyai muka yang hitam dan berbibir hitam. Jadi saya suka menggunakan lipstik bedak untuk menutupi kekurangan saya. Kalau saya berlipstik dan berbedak, saya merasa lebih bersyukur. Apakah saya seorang wanita yang tabarruj? Bagaimana standar tabarruj? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kau bersolek-solek jahiliyah. Ada perempuan yang terlalu pucat. Kalau dia tak pakai bedak, disangka orang suster ngesot. Ada yang bulu matanya sampai macam genderuwo, maka dirapikannya boleh. Membuat yang tak normal menjadi normal boleh. Merubah yang sudah normal menjadi abnormal, itu tak boleh. Gini memang hitam 11-12 sama kuali, maka dipakainya bilik agak-agak nampak. Boleh, tak salah. Membuat itu kaedah, membuat yang tak normal. Gigi tak normal, kalau sampai dia senyum pucat kita. Itu boleh dipasanglah kawat-kawat. Tapi kalau kawat hanya untuk gaya, ini banyak sekarang anak gadis kawat ke gaya. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu. Pada umur berapa umat muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat biar diakui sebagai muslim? Setelah ayahnya muslim, anaknya automatically muslim. Ustaz Somad, kata Ustadz yang di sana, kalau tidak bersyahadat di depan dia tidak sah Islamnya, harus bersyahadat di depan dia. Ada nih sekarang gerakan di Pekanbaru, semua harus bersyahadat di depan dia. Saya bilang, bawa guru kau tuh kemari biar kusyahadatkan depannya. Ini aliran sesat. UUD, UUD ujung-ujungnya duit. Kau mau bersyahadat, syahadat. Ini wani piro. Yang kedua, kalau nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis ini harus dekat syahadat. Aliran sesat. Orang yang bersyahadat itu mu'alaf, mau masuk Islam. Saudaraku yang mu'alaf, jangan kalian tersinggung. Kalian yang mu'alaf, kalian bersih dari dosa, ulang dari nol. Di dunianya ulang dari nol 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Bolehkah membunuh orang yang mengancam orang tua kita? Jangan. Boleh apa tidak mengancam? Ada orang mengancam orang tua kita, boleh kita bunuh? Tidak, tak semudah itu. Lalu kalau orang tua kita diancam, lapor Polda. Pak, ini tindakan mengganggu ketenteraman orang. Saya ada ketinggalan puasa yang hendak saya qadha. Suatu saat saya bernazar untuk berpuasa. Mana duluan yang saya selesaikan? Qadha puasa sama nazar sama-sama wajib. Maka laksanakan qadha puasa. Karena kalau qadha puasa tidak diganti menjelang Ramadan nanti, dia kena double. Qadha bayar fidyah. Maka qadha puasa dulu, habis itu baru nazar. Kalau anakku lulus PNS nanti aku akan nazar puasa ya Allah, tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak mau puasa. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Bagaimana caranya agar dapat menjalaninya, kita dapat selalu takwa? Rabbana atina fid dunia dulu. Bagaimana mau dapat akhirat kalau dunia morat-marit? Makanya dari Hajar Aswad rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umrah nanti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Datang satu-satu bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Kenapa bapak lain doanya? Bini yang mau nampak tamu hasanah, nangka 2 fatimah. Kalau mau sabi bantah hasanah 2 kali berang fatimah. Itulah perlunya kita paham doa yang kita baca. Maka seimbang hidup, jangan selalu miring. Makanya tadi ceramah saya itu sebenarnya keseimbangan. Jangan cuma touring, pahami juga touring hidup. Jangan cuma bersih sini, bersihkan juga hati. Jangan cuma paham ini gas, kopling, rem, tapi pahami juga. Jadi yang paham ceramah saya tadi itu sebenarnya mengajarkan keseimbangan, tawazun, balance. Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang, apa sholatnya sah Pak Ustaz? Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang dukun. Suruh dia bertobat. Dukun, hai bapak dukun, bertobatlah. Kalau ada punya kawan jin, buang. Bagaimana cara membuang jin? Pergi ke Masjid Al-Falah di Ruqyah. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi dari jin.
Apa maksudnya sombong pada orang yang sombong adalah sedekah? Itu ucapan Imam Syafi'i. Ada model orang kalau dia sombong, kita lawan sombong untuk menjatuhkan dia. Anak saya menang kemarin di lokal, anak saya tingkat kecamatan. Ini motor saya bisa 120, saya 180. Nah, itu mesti disombongin. Nah, saya paling pantang kalau digitukan orang. Saya gas langsung. Dua kuncinya saya, kalau tak gas ke depan, gas ke belakang. Bagaimana cara membayar niat orang tua? Bagaimana cara membayar niat orang tua yang sudah meninggal? Salam dari Wong Kito. Cara membayar niat apa? Oh, niat dia dulu mau sedekah, maka kita sedekahkan. Aku berniat mau pergi haji, kita haji kan, namanya haji badal. Aku niat mau bangun. Kalau diucapkannya, maka itu menjadi wasiat, maka wasiat harus dikeluarkan. Saya seorang pedagang, setiap akhir tahun saya di TV menjual trompet tetangga saya. Tahun ini jangan terima lagi, karena trompet itu adalah Yahudi menyambut tahun baru, mengambil, sebutkan dalam perjanjian lama. Maka sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Trompetnya terbuat dari tanduk kerbau yang dilubangi. Untuk menyambut tahun baru. Anak-anak kita jangan dibelikan. Anak-anak muda, nanti tanggal 31 malam tahun 1 itu semuanya pergi ke masjid. Masjid. Panitia pula masjid buatkan acara zikir akbar dari jam 11. Jam 10 ke jam 11 baca Quran, jam 11 ke jam 12 zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lantang bantailah situ semua. Allah. Jangan bagi mati. Yang punya program di masjid biasanya Anur buat tiap malam. Yang punya program nanti ikut langsung jam 10 pergi ke masjid sampai subuh yang kuat. Untuknya selamat. Yang tidak mau ke masjid habis isya makan antimo 2 biji. 2 biji, jangan sepapan, seminggu tidur. Berdosakah saya sebagai anak yang menasihati ayah sudah malas bekerja padahal fisiknya masih mampu? Kita tidak pernah tua di depan ayah kita, maka jangan menasihati ayah, jangan menasihati emak. Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, ayah sini, emak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mulut orang lain dengan bahasa kita. Nenek mama, lembaga adat Melayu, alim ulama, ngomong ke dia, sampaikan ke emak saya, sampaikan ke ayah kita. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Mustafa Omar, minta Ustadz Mustafa tolong nasihati emak saya. Jangan saya nanti sakit hati dia. Saya mau bertanya tentang kebiasaan masyarakat kita yang sering dilakukan saat membaca Yasin bersama-sama, sering dijumpai pembacaan dengan cepat. Apakah ini sah? Baca Quran itu dengan perenungan. Yang tak pandai baca Quran, tanya Pak Hijazi, Pak Sekda, ada videonya di YouTube. Kemarin ada orang nanya, Sekda kalian di Riau tuh kok Ria Pak Ustaz? Kenapa nanya? Saya bilang, kan kalian dengar itu. Baca Quran, belajar baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Ini sekarang banyak orang baca Quran. Turjaun, fayakun. Ada pula yang tak berbunyi sama sekali. Kalau baca Yasin ramai-ramai, semuanya pandai. Kalau semua satu-satu, coba kau baca sini baca. Ya Asin. Kau punya baca Latin. Alat zina. Baca Latin. Jangan baca Latin. Ngaji Quran. Tidak ada alasan orang Riau tak pandai baca Quran. Juara 1 internasional imam Masjid Islamic Center Pasir Pengajian Rokan. Juara 1. Allahu Akbar. Dikumpulkan seluruh poli sedunia ini. Ustadz Indra Gunawan itu juara 1. Orang dari Ujung Batu, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seluruh dunia berkumpul dia juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga orang Riau. Di rumah saya mengajar ngaji anak kemanakan. Tetangga mengetahui ini menitipkan anaknya. Istri saya menyarankan jangan diterima karena kalau salah yang diajarkan maka dosanya gurunya akan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau salah, siapa yang tak salah? 9 benar, 1 salah. Lanjutkan terus. Lanjutkan terus. Kalau tak dulu, setiap rumah mesti ada mengaji. Dulu ingat program gubernur. Berikut ini Gubernur Riau, pemencetan tombol maghrib mengaji 2012.
panas betul. Maghrib mengaji tidak bisa pakai tombol. Maghrib mengaji harus setiap rumah harus mengajinya. Dulu setiap rumah macam suara tawon. Wow, wow, alif dati alif bawah ibu, fabiaya alif. Sekarang suara tawon itu sudah hilang. Pindah ke mana? Ke warnet. Saya mau posting file, masuk saya ke warnet. Sampai di warnet, di mana-mana saya ceramah disambut orang, disambut pakai marhaban, disambut. Sampai di warnet satu pun tak ada nyambut. Tak ada, semuanya sibuk menembak musuh. Pas saya tanya penjaga, dede, nomor berapa? Cari aja sendiri. Apa kewajiban anak laki-laki kepada orang tua setelah menjadi suami? Tidak ada yang berkurang. Makanya saya bangga menengok preman berotot, togak, sukul, topi, tatunya sudah I love Ama Den. Itu apa pakai peci, pakai koko, takut sama bini. Ibu punya anak laki-laki, ingat, ibu punya anak laki-laki, maka kalian juga yang laki-laki sebelum menikah panggil itu perempuan, I want to marry you, aku mau menikah, but you a second woman. Tapi kok akan menjadi perempuan yang kedua? Why? Kenapa punya yang kedua? Ama Den. Jangan sampai datang orang tua itu ke rumah minta duit 50.000 mau beli makan buka puasa. Nah ada duit 50.000, nak mak tak sanggup masak. Apa kata dia? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempat. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan engkau. Maka perempuan harus berkata, ini adalah suamiku, tapi dia adalah milik ibunya. Situ. Oleh sebab itu, ini harus kalian damai. Jangan gasnya bukan main, sama bini takut. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زال العالم